Bertemu lagi bersama saya Fajar Syahbana dalam Sedang Viral. John Herdman resmi ditunjuk PSSI untuk membesut timnas Indonesia. Sosok yang berhasil membawa kesuksesan untuk Kanada kini diuji di panggung Asia. Lalu apa tantangannya? Kita bahas bersama pengamat sepak bola Erwin Fitriansyah. Baru saja John Herdman ditunjuk oleh PSSI membesut timnas Indonesia. Dari sisi rekam jejak, siapa sih sebenarnya Herdman ini? Herdman ini kan eh, sebelumnya untuk timnas dia menangani timnas Kanada, bukan cuma satu timnas tapi dua, timnas putri dan putra. Dan ada beberapa prestasi yang sudah diberikan oleh John Herdman di timnas, terutama timnas putri Kanada. Awalnya dia menangani timnas putri Kanada, terus mendapatkan medali perunggu di Olimpiade tahun 2012 di London, dan back to back mendapatkan perunggu lagi tahun 2016 ketika Olimpiade digelar di Rio. Dan 2016 ini menurut saya cukup istimewa karena dalam perjalanannya merebut medali perunggu, Kanada kan mengalahkan tuan rumah Brazil, timnas putri ya. Nah, kesuksesan di timnas putri akhirnya membuat Kanada meminta ataupun memberikan tugas lagi bagi Herdman untuk menangani timnas putra Kanada ya. Dan nggak pernah ada tuh di timnas manapun yang menangani timnas putra putri. John Herdman melakukan hal itu dan membuat ataupun mengantarkan Kanada lolos ke putaran final Piala Dunia 2022 di Qatar. Meskipun dalam 3 pertandingan di fase grup kalah semua, lawan Maroko, lawan Belgia, lawan Kroasia. Selain di Olimpiade, timnas putri Kanada juga dibawa ke putaran final Piala Dunia. Jadi memang secara rekam jejak untuk menangani timnas, John Herdman oke ya. Dia kan berarti katanya dikenal kuat di pembangunan mental dan kultur tim. Nah, menurut Bung Erwin seberapa penting sih aspek ini untuk timnas Indonesia saat ini? Pembangunan mental dan kultur tim ini. Oke, kalau soal mental saya pikir menjadi salah satu PR ya bagi John Herdman. Karena apa? Indonesia pernah berada dalam situasi yang cukup dekat ke putaran final Piala Dunia, tapi gagal. Dan saya pikir setelah itu beberapa bulan Indonesia kan vakum, tidak bertanding. Sangat mungkin akan ada pertandingan internasional lagi di level timnas senior di bulan Maret. Dan salah satu yang harus dihadapi adalah bagaimana membangun kembali mental setelah kegagalan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia tahun lalu ya. Itu yang harus dibenahi dalam soal mental. Secara kultur, Herdman juga akan menghadapi sesuatu yang baru gitu. Setelah dia kan berasal dari Eropa, dari Inggris, menangani timnas Kanada putra dan putri, lalu ke Indonesia gitu ya. Secara kultur sepak bola Indonesia tentu berbeda dengan Inggris yang menjadi negara asal dari Herdman, dan Kanada yang ditangani oleh Herdman, timnas putra putrinya gitu. Jadi secara kultur juga itu yang menjadi PR tentu bagi Herdman, bagaimana dia bisa memahami kultur sepak bola Indonesia yang harus diakui bahwa Indonesia itu memiliki dua sumber pemain gitu ya. Diaspora banyak, yang di Liga 1 di dalam Indonesia juga cukup banyak gitu ya. Sesuatu yang mungkin juga harus dihadapi oleh Herdman, dan dia juga harus cepat untuk memahami kultur sepak bola antara pemain-pemain yang diaspora, pemain naturalisasi yang menjadi diaspora, dan pemain lokal yang bermain di liga lokal ya. Herdman bukan cuma di timnas putra tapi di timnas putri gitu ya. Dan di timnas putri, terutama di Olimpiade, dia sudah membuktikan bahwa fleksibilitas taktiknya membawa Kanada bisa meraih 2 kali medali perunggu gitu ya di Olimpiade. Lolos ke Piala Dunia juga. Lalu di putranya juga dia bisa membawa Kanada untuk lolos ke Piala Dunia, meskipun itu tadi bahwa 3 kali pertandingan di penyisihan grup langsung kalah terus gitu dan tersingkir. Tapi saya pikir dengan fleksibilitas taktik, dan dia juga usianya masih muda, baru 49 atau 50 tahun gitu ya. Saya pikir bukan pelatih yang old school ya, pelatih
pelatih zaman now yang punya variasi taktik yang mungkin cukup lengkap ya. Tinggal bagaimana dia bisa menerapkan taktik tersebut di timnas Indonesia gitu. Kalau ini dibandingkan dengan pelatih Indonesia sebelumnya seperti Sintayong atau Patrick Kluivert gitu, apa Ya, sih perbedaan mendasarnya? ini udah Misalnya kalau John Herman bisa meracik dari nol, misalnya bisa tipenya seperti itu, atau dia kebiasaannya pemain yang udah jadi gitu. Gimana menurut Bung Erwin? oke. Ini udah mulai masuk sesi membanding-bandingkan ya. Sedikit, sedikit, sedikit aja. Ya, ya gini, dengan kondisi sepak bola terutama timnas Indonesia selama mungkin 5 tahun atau 4 tahun belakangan ada bergantian pelatih gitu ya, tentu akan masuk ke perbandingan gitu. Kalau saya melihat Hartman gayanya itu mungkin sedikit mirip dengan Patrick Kluivert, Sintayong. Bagaimana membangun itu dari awal gitu ya. Membangun tim dari awal gitu. Kalau Sintayong dengan Patrick Kluivert bisa dibilang dalam tanda kutip sudah tahu jari gitu, tahu beres gitu ya, yang meletakkan dasar, yang membangun tim sejak dari mungkin U20 ya kalau Sintayong itu. Nah karakternya mungkin cirinya mirip seperti Sintayong gitu ya. Dan satu hal yang membedakan John Hartman dan Sintayong serta Patrick Kluivert adalah Hartman memiliki materi pemain yang jauh lebih lengkap ya. Kalau di era Sintayong kan ada 2 orang pemain diaspora, 2 orang pemain dinaturalisasi, tambah lagi. Begitu juga di era Patrick Kluivert ya. Di awal-awal itu dia kan juga harus beradaptasi dengan pemain-pemain baru seperti Ole ataupun Joey Pelupesi gitu. Tapi John Herman mendapatkan pemain yang jauh lebih lengkap karena udah pada datang semua, udah dinaturalisasi semua gitu ya. Bahkan beberapa sudah bermain di Liga 1 seperti Tom Hai ataupun Eliano. Jadi satu hal yang membedakan kalau dibandingkan John Herdman memiliki pemain yang lebih lengkap dibandingkan dengan 2 pelatih sebelumnya. Dinilai bisa menilai atau mengangkat potensi pemain gak sih, Bung Erwin? Harusnya bisa, dan Kalau nyambung tadi lihat ke track record sebelumnya ya, maksudnya di Kanada ya, gitu kan? oke, harusnya bisa. Kalau based on track record, ya John Herdman jauh lebih meyakinkan dibandingkan dengan Patrick Kluivert gitu. Menangani Oke. timnas, 2 timnas sekaligus, dan satu lagi apa yang membuat John Herdman agak mirip dengan Sintayong karena dia ditugasi untuk menangani timnas senior dan tim U23. Artinya kan bukan cuma pemain senior aja gitu. Dari pemain yang U23 dia juga ditugasi untuk melatih gitu ya. Kalau bukan karena dia punya pengalaman melatih dari pemain-pemain yang lebih muda, itu kan nggak mungkin dia dikasih tugas seperti itu. Ya, yang paling realistis adalah ketika tampil di sebuah turnamen gitu kan ya. Kalau misalnya diuji coba kan, ya kalau misalkan diuji coba, meskipun uji coba resmi dan internasional kan tergantung lawannya gitu. Iya kan? Kalau misalnya lawannya Jerman atau Brasil kan nggak masuk akal kalau targetnya tinggi gitu. Jadi yang masuk akal adalah ketika tampil di turnamen, dan turnamen yang paling dekat itu kan Piala AFF, Ya, ya kan? AFF. Tuh. Turnamen regional gitu. Dengan skuad yang seperti sekarang gitu ya, terlepas dari ada pemain yang mungkin diaspora yang nggak bisa datang kalau dipanggil ke Piala AFF, tapi kan yang ada di Persib seperti Tom atau Eliano atau nanti misalkan siapapun yang bisa datang lagi gitu ya ke Indonesia, targetnya ya juara. Oke, jadi secara pribadi ya, Bung Erwin optimis atau skeptis akan John Herdman ini? Saya pikir kita semua harus optimis ya. Ya kita belum tahu bagaimana menangani timnya seperti apa di Indonesia, tapi kalau dari rekam jejak sekali lagi akhirnya harus dibanding-bandingkan gitu ya dengan pelatih sebelumnya. John Herdman jauh lebih meyakinkan ya dibandingkan dengan Patrick Kluivert ya, menangani 2 timnas sekaligus, mengantarkan tim putri meraih 2 kali bronze ya, medali perunggu, meloloskan Kanada ke Piala Dunia 2022, dan kalau nggak salah juara Gold Cup ya Kanada waktu dipegang sama Herdman. Optimis harus.
Ya, optimistis. Saya pun juga optimistis John Herdman bisa membawa Indonesia ke panggung Piala Dunia. Dengan rekam jejak membangun tim dari nol hingga menembus Piala Dunia bersama Kanada, John Herdman membawa harapan baru bagi timnas Indonesia. Tantangannya besar, jalannya tentu panjang. Tapi untuk pertama kalinya mimpi tampil di panggung Piala Dunia terasa lebih masuk akal. Saya Fajar Syabana pamit, sampai jumpa.